Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nurul Aziza. Hari ini saya ingin membahas tentang sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, yaitu memaafkan diri sendiri dan orang lain. Terkadang kita semua melakukan kesalahan yang membuat kita merasa bersalah dan menyesal. Namun, pernah nggak sih kalian berpikir bahwa memaafkan diri sendiri adalah awal dari sebuah proses healing diri kita? Nah, sama halnya ketika kita memaafkan orang lain. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terkadang kesalahan tersebut menyakitkan hati kita. Namun, jika kita dapat memaafkan orang tersebut, hati kita akan menjadi lebih lega dan beban yang kita rasakan akan berkurang. Nah, dalam video storytelling kali ini, kita akan menjelajahi pentingnya memaafkan diri sendiri dan orang lain. Mari kita lihat bersama bagaimana memaafkan adalah kunci menuju kebebasan dan kedamaian. Dalam perjalanan hidup kita seringkali terluka oleh tindakan orang lain atau bahkan diri kita sendiri. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak melakukan balas dendam. Hal ini bukan hanya tentang orang lain, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Ada 3 level dalam memaafkan, yaitu memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, dan tidak ada yang perlu dimaafkan. Nah, pada level yang pertama, memaafkan orang lain adalah pengampunan atas tindakan impersonal yang mungkin tidak dapat diatribusikan kepada individu tertentu, tetapi tetap memiliki dampak mendalam pada kita. Yang kedua, memaafkan diri sendiri. Tanpa memaafkan diri sendiri, kita terus menimbulkan rasa sakit emosional pada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Satu-satunya pembebasan adalah melalui pengampunan diri. Kita dapat membebaskan diri kita dari beban tersebut dan melanjutkan hidup dengan lebih positif. Yang ketiga, tidak ada yang perlu dimaafkan. Pada tingkat ini, kita menerima kehidupan apa adanya dan mengalir mengikuti arus, bukan dengan melawannya. Kita tidak perlu memaafkan karena kita sudah bisa menerima kehidupan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Memaafkan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesejahteraan kita. Yang pertama, bagi kesejahteraan mental. Memaafkan dapat menjadi sumber kesejahteraan mental bagi kita. Dalam hidup kita seringkali membuat kesalahan atau melakukan tindakan yang dapat menyakiti diri sendiri dan orang lain. Karena menahan kesalahan tersebut dapat mengganggu kesejahteraan mental kita. Memaafkan diri sendiri dapat membantu kita melepaskan rasa bersalah dan merasa lebih bahagia. Ketika kita memaafkan diri sendiri, kita mengambil langkah positif untuk memperbaiki keadaan dan membebaskan diri dari beban yang selama ini kita pikul. Ini akan membantu kita meningkatkan kesejahteraan emosional kita dan mengurangi stres atau kecemasan yang kita rasakan. Yang kedua, hubungan yang lebih sehat, di mana kemampuan untuk memaafkan juga berdampak pada hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita memaafkan, kita membuka pintu untuk kedamaian dan harmoni. Ketika kita memaafkan orang lain, kita membuat ruang untuk mengembangkan hubungan yang lebih baik dan merangsang kepercayaan. Sementara memaafkan diri sendiri membuat kita lebih toleran dengan diri sendiri dan orang lain, membuka jalan untuk hubungan yang lebih sehat dan positif. Mitos dan fakta tentang memaafkan. Memaafkan seringkali dianggap sebagai tindakan yang dilakukan untuk keuntungan orang lain atau sebagai tindakan yang membenarkan tindakan orang lain. Namun sebenarnya memaafkan adalah keuntungan diri kita sendiri. Ini adalah salah satu mitos yang seringkali muncul terkait dengan memaafkan. Sedangkan faktanya, memaafkan kita membebaskan diri kita dari perasaan negatif seperti marah,
kebencian, atau sakit hati. Kita mampu mengalami perasaan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita. Dengan memaafkan, kita menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih positif dan lebih sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Selain itu, mitos lain yang sering kali muncul terkait dengan memaafkan adalah bahwa melupakan kesalahan dianggap sebagai tindakan yang melupakan. Sedangkan faktanya, memaafkan bukanlah melupakan, tetapi menciptakan cerita baru dan mendapatkan kembali kedamaian. Dalam proses memaafkan, kita menerima kesalahan yang pernah terjadi sekaligus menciptakan ruang bagi perubahan dan pertumbuhan ke depan. Memaafkan bukanlah tentang membenarkan tindakan orang lain atau mengesampingkan perasaan kita sendiri, tetapi tentang memilih untuk menempatkan kedamaian dan kebahagiaan kita sendiri terlebih dahulu. Memaafkan memainkan peran penting dalam kesejahteraan mental dan hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Mari kita jelajahi cerita singkat Mia mengenai pentingnya memaafkan diri sendiri dan orang lain. Mia adalah seorang guru SD yang berusia 35 tahun. Dia mengajar kelas 3 SD di sebuah sekolah di kota kecil. Dia sangat terkenal di kalangan siswa dan orang tua karena kemampuannya yang luar biasa dalam mengorganisir kegiatan dan membuat rencana pembelajaran yang efektif. Setiap hari, Mia bangga melihat keberhasilan siswanya dalam belajar dan berkembang. Namun, pada suatu hari, ketika Mia mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia, muridnya Sarah mengajukan pertanyaan yang membuat Mia teringat pada masa lalunya yang pahit. Sarah bertanya, "Ibu Mia, apa yang buat ibu jadi guru? Bukannya dulu ibu pengen jadi penulis terkenal ya, Bu?" Tanya Sarah. Mia terkejut mendengar pertanyaan itu dan langsung teringat tentang kegagalannya dalam mengejar impiannya menjadi penulis. Mia merasa sedih dan marah pada dirinya sendiri. Kegagalan itu membuat dia merasa tidak berharga. Mia memutuskan untuk pergi ke ruang guru dan duduk di sana selama beberapa menit untuk merenung. Saat duduk di ruang guru, Mia terus teringat tentang bagaimana dia gagal sebagai seorang penulis. Dia merenungkan nasihat yang selalu ia berikan kepada murid-muridnya tentang mengambil risiko dan belajar dari kegagalan. Lalu Mia menyadari bahwa dia harus mengambil saran yang sama. Dia harus memaafkan dirinya sendiri karena mengalami kegagalan dan menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Setelah merenung cukup lama, Mia memutuskan untuk kembali ke kelas dan membagikan pemikirannya kepada Sarah dan siswa lainnya. Kalian tahu, beberapa tahun lalu saya mengejar impian saya menjadi seorang penulis. Namun ternyata saya gagal. Memang sulit menerima kegagalan. Namun kita harus memaafkan diri kita sendiri dan belajar dari kesalahan kita. Kemudian kita bisa bangkit dan menjadi orang yang lebih baik. Ketika Mia memaafkan dirinya sendiri, dia merasa lebih tenang dan lebih percaya diri dalam pekerjaannya sebagai seorang guru. Selama perjalanan hidup kita, seringkali kita merasa terluka oleh tindakan orang lain atau bahkan diri kita sendiri. Kita mungkin merasa sulit untuk memaafkan, namun sebenarnya memaafkan adalah tindakan besar yang dapat memperkaya jiwa dan mengubah hidup kita. Nah, dalam cerita Mia tadi, dia mengalami kegagalan besar dalam hidupnya. Meskipun tergolong sebagai seorang guru SD yang sukses, ternyata Mia sebelumnya bermimpi menjadi seorang penulis terkenal, tetapi gagal dalam mewujudkan mimpinya. Kegagalan ini membuat Mia merasa tidak berharga. Namun, ketika salah satu siswanya mengajukan pertanyaan yang tak terduga tadi,
Mia teringat kembali tentang kegagalannya sebagai penulis. Awalnya, Mia merasa sedih dan marah pada dirinya sendiri. Namun, setelah memikirkan kembali tentang tindakannya, Mia menyadari bahwa dia harus memaafkan dirinya sendiri karena kegagalan tersebut. Dari cerita Mia tersebut, kita dapat belajar bahwa memaafkan diri sendiri adalah penting dan dapat membawa manfaat bagi kesejahteraan kita. Memaafkan membantu kita merelakan kesalahan yang telah kita perbuat dan membebaskan diri kita dari beban emosional. Dan ketika kita memaafkan diri kita sendiri, kita merasa lebih tenang dan lebih percaya diri dalam mengatasi situasi yang sulit dalam hidup kita. Intinya, memaafkan adalah kunci untuk mencapai kebebasan dan kedamaian dalam hidup kita. Dalam perjalanan hidup, kita akan mengalami kesulitan dan kegagalan, tetapi penting untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain sebagai bagian dari perjalanan dan pertumbuhan kita. Ketika kita memaafkan, kita merelakan beban emosional yang telah kita pikul dan membuka pintu untuk kebahagiaan sejati. Mari kita mulai memaafkan dan menciptakan cerita baru yang penuh dengan kedamaian dan harmoni. Terima kasih telah menonton video storytelling tentang pentingnya memaafkan diri sendiri dan orang lain. Bersama saya, Nurul Azizah. Kehidupan memang penuh dengan kerintangan dan kegagalan. Namun, dengan memaafkan, kita dapat menciptakan cerita baru yang lebih indah dan lebih harmonis. Yuk, mari kita belajar untuk memaafkan dan memberikan kesempatan bagi diri sendiri dan orang lain untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup. Terima kasih, sampai jumpa lagi.